وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa melaksanakan presentasi dengan tema strategis bisnis di jalan Rasulullah. Salawat beserta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan presentator yang akan mengisi sesi presentasi ini. Yang pertama, saya sendiri Syifa Sogiri Azhara akan menyampaikan tentang strategis bisnis. Yang kedua, strategis produk akan disampaikan oleh Karina Apriliani. Ketiga, strategis penetapan harga akan disampaikan oleh Ahmad Suwandi. Keempat, strategis pemasaran akan disampaikan oleh TB Rubaiyah Fadilah. Kelima, memberdayakan sumber daya manusia disampaikan oleh Safni Nufri Permana. Keenam, strategis sumber daya manusia akan disampaikan oleh Dwi Septiani. Dan yang terakhir, strategis keuangan Nabi Muhammad SAW akan disampaikan oleh Diki Wahyudi. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, dan saya akan menjelaskan sejarah singkat dari tema ini. Sejarah Nabi Muhammad SAW saat berdagang dikenal memiliki sifat sidik. Tapi tidak hanya itu saja, karena banyak sifat Rasul lain yang patut kita tiru. Sebagai seorang yatim, Rasulullah hanya bisa menikmati kasih sayang seorang ibu tak lama, sebab Aminah sang ibu juga meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun. Ketiadaan orang tua dalam kehidupan membuat Nabi Muhammad kecil mau tak mau menjadi orang yang mandiri. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi menjadi pribadi yang tidak suka bergantung pada kemurahan hati orang lain. Mengungkap kisah Rasulullah SAW di usia 8 tahun merupakan awal pertama kali mengenal dunia bisnis dengan mengembala kambing. Baginda Rasul mendapat upah berapa kirat dari penduduk Mekah. Kemudian, pada usia 17-20 tahun, Nabi Muhammad SAW bersaing dengan pembisnis senior tingkat regional. Namun demikian, mitra-mitra bisnis Nabi mengaku beliau matang dalam perhitungan, jujur, dan profesional. Melihat tersebut, Nabi Muhammad SAW akhirnya mendapat kepercayaan dari konglomerat di Mekah yakni Khadijah untuk menjalin kerjasama bisnis. Gaji yang diterima Rasulullah saat itu sekitar 4 ekor unta setiap bulan. Misi dagang Nabi Muhammad SAW pun berlanjut saat menyusuri jalur dagang utama antara lain Yaman, Syam melalui Madyan, Wadil Qura. Keuntungan yang di dalam lebih besar dari kelompok dagang lain. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Apriliani dari DM2 Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi produk. Menurut Islam, produk konsumen adalah berdaya guna, materi yang dapat dikonsumsi yang bermanfaat, yang bernilai guna, yang menghasilkan perbaikan material, moral, spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang dalam Islam bukan merupakan produk dalam pengertian Islam. Adapun menurut Al-Thayyibat merujuk pada suatu yang baik, suatu yang murni dan baik. Sesuatu yang bersih dan murni, sesuatu yang baik dan menyeluruh serta makanan yang terbaik.
Adapun menurut Aris, merujuk pada makanan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian yang menyenangkan dan ketetapan. Menurut Ibnu Hibban, Al-Bazar dan At-Tabrani dan lafaznya, sungguh rezeki itu akan mencari seorang hamba lebih banyak daripada apa yang dicari oleh ajalnya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik zikir adalah yang samar dan sebaik-baik rezeki adalah mencukupi. Hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu SAW. Cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suwandi dari kelas DM2 Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan tentang strategi penetapan harga. Strategi harga yang digunakan Nabi Muhammad SAW yang lain adalah prinsip tidak menyaingi harga orang lain dan tidak menyongsong membeli barang sebelum dibawa ke pasar serta tidak berbohong. Penentuan harga butuh strategi dan pertimbangan matang. Pengusaha tidak bisa asal menentukan harga bagi produknya. Jika tidak disertai strategi yang benar, pengusaha bisa saja malah merugi, mengingat saat ini persaingan bisnis semakin besar. Penentuan persaingan sebagai batas dan biaya atau cost sebagai batas bawah. Harga yang ditetapkan tidak boleh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh pesaing atau lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan pengusaha tidak boleh membingungkan konsumen. Beliau memerintahkan pengusaha untuk tegas dalam menentukan harga. Seperti dalam sabdanya, penjual harus tegas terhadap timbangan dan takaran serta menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, selai dengan selai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Apabila barang yang ditukar berlainan jenis, lakukanlah sesukamu asal tunai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tibik B. Fadilah. Saya dari kelas DM2. Di sini saya akan membahas tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran meliputi segmentasi pasar dan pembidikan pasar, serta strategi produk, strategi harga, strategi tempat, strategi promosi, dan segmentasi pasar pendidikan pasar. Segmentasi geografi merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda pada surat Quraisy ayat 1-2. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang biasanya mereka berpergian berdagang pada musim dingin dan musim panas. Dari segmentasi geografi merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit yang berbeda, misalnya wilayah, negara, provinsi, kota, kepulauan, dan berdasarkan musim. Pasar yang terkenal pada masa jahiliyah yang terletak di utara kota Mekah antara meliputi Busra, Imatul Janal, dan Najat. Sedangkan pasar yang di timur kota Mekah terdiri dari Musyakor, Sofa, dan Tijar. Segmentasi demografi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah pasar dikelompokkan berdasarkan keluarga negaraan, dan kelas sosial. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memasuki pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, kekuasaan dan segala puji miliknya, yang menghidupkan dan mematikan. Dia maha hidup dan tidak pernah akan mati di tangannya segala kebaikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, maka Allah tetapkan baginya 1 juta kebaikan. Sekian dari
pembahasan saya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safni Nufri Permana. Di sini saya akan menyampaikan tentang memberdayakan sumber daya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memberdayakan sapi untuk membajak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika seseorang lelaki sedang menaiki sapinya, tiba-tiba sapi yang dinaikinya itu menoleh kepadanya lalu berkata, "Aku diciptakan bukan untuk ini, aku diciptakan untuk membajak lahan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan menggunakan kendaraan sesuai dengan fungsinya, bahkan melarang hewan tersebut sekedar dijadikan tempat berbicara. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian menjadikan punggung hewan tunggangan kalian sebagai mimbar tempat bicara, karena sesungguhnya Allah telah menundukkannya untuk kalian dan Allah telah menyediakan bumi untuk kalian, maka selesaikanlah urusan kalian di atasnya." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk memperdaya anjing untuk berburu atau menjaga ternak atau untuk menjaga kebun. Barang siapa yang memelihara seekor anjing bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak, dan bukan pula untuk menjaga kebun, maka pahalanya dikurangi 2 pada setiap harinya. Dari hadis Bukhari dan Muslim. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memberdayakan peralatan yang dimilikinya untuk memperoleh rezeki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu menjadikan rezekiku terletak di bawah tombakku." Dan Rasulullah juga menganjurkan untuk memberdayakan air. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah kalian mencegah, menghalangi orang yang mengambil lebihan air untuk menyirami rerumputan tanaman." Dari hadis Bukhari dan Muslim. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani. Saya dari DM2 Manajemen. Saya akan menyampaikan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan. Meningkatnya kinerja sumber daya manusia akan berdampak pada sedemikian baik kinerja organisasi dalam menjalankan peran di masyarakat. Meningkatnya sumber daya manusia adalah suatu hal yang mutlak adanya. Eksistensi merupakan sebuah niscaya sebagai sebuah konsekuensi untuk membekali manusia dalam merespon dinamika kehidupan di segala aspek. Ada pula tujuan sumber daya manusia. Yang pertama, menjelaskan bentuk manajemen sumber daya manusia yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam merencanakan sumber daya manusia, merekrut, menseleksi, menetapkan pegawai, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia, nilai kinerja, memberikan kompetensi, hingga memberhentikan pekerjaan. Yang kedua, untuk menggambarkan karakter dari manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dapat membedakan antara teori mengenai manajemen sumber daya manusia yang telah ada dengan teori manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi. Saya dari kelas DM2. Saya akan menyampaikan tentang strategi keuangan Nabi Muhammad SAW. Strategi keuangan Nabi Muhammad SAW bertujuan pemanfaatan sumber daya keuangan untuk mendukung bisnis baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Rasulullah adalah seorang wirausahawan yang sukses. Hal ini didukung dengan keahliannya dalam mengelola keuangan. Inilah beberapa cara Rasul dalam mengatur keuangannya. Yang pertama, kita harus benar-benar mengetahui kemana saja uang kita dipergunakan. Buatlah skala prioritas kebutuhan yang penting dan tentunya tidak menghambur-hamburkan uang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah melangkah kaki seorang anak Adam di hari kiamat sebelum ditanyakan kepadanya 4 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan, dan tentang ilmunya untuk apa dimanfaatkan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, bersedekah. Rasulullah mengajarkan umat muslim di seluruh dunia untuk saling berbagi, khususnya berbagi harta. Dalam hukum Islam, setidaknya ada 2,5% dari harta milik adalah kepunyaan fakir miskin dan anak yatim. Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Surat Az-Zariyat ayat 19. Yang ketiga, mencoba berdagang. Rasulullah berdagang sepanjang hidupnya untuk mencari rezeki. Cara ini bisa ditiru sebagai salah satu langkah mencapai kesuksesan. Rasulullah bersabda, hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, seimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Lakukanlah gaya hidup sederhana, tidak boros dan tidak mengutamakan gengsi. Hindari mengambil biaya cicilan yang akan berakhir dengan hutang yang menumpuk. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak menumpuk harta. Sebagai manusia, kita diimbau untuk tidak menumpuk harta dan lebih banyak berbagi dengan orang lain. Terlebih jika ada keluarga, kerabat, atau teman yang sedang dalam kesulitan. Jika menahannya dengan tujuan untuk menumpuknya, maka tidak ada manfaatnya. Alternatif lain adalah dengan menyisihkan penghasilan atau uang untuk modal usaha atau berinvestasi, sekalipun kita adalah seorang karyawan atau pegawai. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.